Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi luar biasa. Luar biasa sekali semangat pada hari kedua pelatihan ini. Bapak Ibu, sebelum kita melangkah lebih jauh, marilah kita memulai dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa cukupkan. Terima kasih Bapak Ibu. Ini merupakan hari kedua pelatihan, tapi pertemuan pertama kita. Jadi ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang maka tak perhatian. Karena itu sebaiknya kita saling mengenal lebih dulu. Tapi perkenalan kita ada aturannya. Yaitu yang pertama Bapak Ibu menyebutkan nama Ibu, kemudian dilanjutkan dengan moto. Jadi misalnya saya beri contoh misalnya dari saya Irda, lakukan yang terbaik sekecil apapun peranmu. Bisa ya Bapak Ibu? Bisa. Sekarang kita coba ya. Kita mulai dengan, boleh dari Ibu duluan? Boleh. Halo teman-teman. Halo. Nama saya Wilsa dan moto saya adalah jadi yang terbaik hari ini dan bermanfaat. Kita beri tepuk tangan untuk Baik Bapak Ibu, luar biasa sekali di hari kedua ini. Sebelum kita melangkah lebih jauh lagi nih, kita punya kesepakatan kelas dari awal. Jadi kita punya kesepakatan kelas yang harus kita taati sampai dengan akhir pelatihan. Ini kesepakatan kelasnya, boleh saya minta tolong satu orang untuk membacakan? Boleh? Ya. Mendengarkan saat orang lain berbicara dan menghargai setiap perbedaan pendapat. Berani berbagi pengalaman, bertanya, berkontribusi aktif dalam diskusi kelompok, mematuhi durasi waktu untuk diskusi, presentasi maupun istirahat, belajar dengan gembira dan siap menerima pemikiran umpan balik. Baik, luar biasa sekali ya Bapak Ibu. Semoga kita semua tetap konsisten nih sampai akhir menaati kesepakatan yang telah kita buat agar kelas kita lebih nyaman. Baik Bapak Ibu, ini merupakan hari kedua pelatihan. Bapak Ibu tentu sudah belajar tentang konsep dari pembelajaran mendalam. Kemarin kan sudah tuh dimensi profil lulusan, kemudian pengalaman belajar. Di hari kedua ini, ketika ditanyakan lagi, apa yang terpikir di pikiran Bapak Ibu ketika mendengar kembali istilah pembelajaran mendalam? Silakan di scan barcode-nya. Satu kata saja ya Bapak Ibu. Satu kata ketika Bapak Ibu mendengar pembelajaran mendalam di hari kedua ini. Baik Bapak Ibu, sekarang kita lihat respon dan apa yang Bapak Ibu pikirkan. Luar biasa ya. Ada seru, aktif, bermakna, menyenangkan, kolaborasi. Ada yang tulis tantangan lagi. Ini merupakan tantangan kita semua, apalagi yang baru pertama kali menerapkan pembelajaran mendalam. Untuk semua kata-kata ini merupakan peta perjalanan kita nih. Jadi bukan hanya sekedar kata-kata, tapi sesuatu yang harus kita capai juga, yaitu tentunya menyenangkan, bermakna, seperti konsep dari pembelajaran mendalam. Mari kita lihat apa tujuan pembelajaran kita. Ya, ini merupakan tujuan pembelajaran. Setelah Bapak Ibu mengikuti pelatihan ini, Bapak Ibu diharapkan pada sesi kali ini dapat menganalisis kerangka pembelajaran mendalam. Kemarin kan sudah tuh menjelaskan konsep, menganalisis dimensi profil lulusan, mengidentifikasi prinsip, kemudian mengidentifikasi pengalaman. Sekarang kita masuk ke akhir dari modul 2, yaitu menganalisis kerangka pembelajaran mendalam. Bapak Ibu, ini merupakan peta kerangka kerja pembelajaran mendalam. Ini kan sudah nih kemarin. Yang ini lingkaran pertama ini apa? Ada yang bisa mengingatnya? Ini merupakan dimensi profil lulusan. Di mana posisi kita sekarang? Kita sekarang berada di lingkaran terluarnya nih. Lingkaran terluar ini merupakan kerangka dari pembelajaran mendalam. Kalau kita lihat dari petanya, kerangka pembelajaran mendalam itu ada 4. Yang pertama ada praktis pedagogi, lingkungan pembelajaran, kemitraan pembelajaran, dan pemanfaatan digital. Jadi hari ini kita akan mengupas tuntas tentang 4 kerangka pembelajaran dari PM. Baik Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mengajar di kelas, misalnya Bapak Ibu mendapati situasi seperti ini. Kira-kira apa yang membedakan kedua gambar ini? Kemudian manakah di antara kedua gambar ini yang ideal dalam proses pembelajaran? Menurut Bapak Ibu apa? Ya, silakan Bu Amus. Gambar pertama yang di sebelah sana itu murid terlihat bosan, terus muridnya
seperti tidak aktif begitu, Oke. pasif. Lalu yang di sebelah sini itu muridnya lebih antusias terlihat dari murid yang aktif mengemukakan pendapat begitu. Karena ada Ini ya, gitu. betul sekali. Jelas ya, terlihat. Bapak Ibu yang lain juga bisa melihat ya. Jadi yang sebelah sini dia agak pasif, tidak kelihatan nih keaktifannya. Yang di sebelah sini justru terlihat partisipasinya. Mana yang Bapak Ibu inginkan dalam proses pembelajaran? Yang Karena ya kita semua tentu saja mengharapkan situasi seperti ini. Untuk membangun situasi seperti ini, salah satu hal yang harus kita pelajari adalah kerangka pembelajarannya. Ini yang membangun dasar dari pembelajaran mendalam. Baik Bapak Ibu, untuk lebih dalam lagi, saya punya kasus ini tentang seorang guru kelas 8 bernama Bu Tias. Ini strategi pembelajarannya. Silakan Bapak Ibu baca dengan teliti, kemudian lihat lagi di antara dalam kasus ini bagaimana persepsi Bapak Ibu memandang kasus ini, kemudian hubungannya dengan kerangka pembelajaran seperti apa. Boleh Bapak Ibu? Boleh. Boleh. Baik, dari kasus ini ada yang ingin mengemukakan pendapat? Baik, silakan. Baik Bu, terima kasih Bu Irda. Dari kasus yang sudah kita pelajari bersama, terlihat betul bahwa Bu Tias ini sangat inspiratif ya Bu ya, karena bisa menerapkan 4 kerangka pembelajaran mendalam. Yang pertama itu pembelajarannya berbasis proyek yang memang sangat kontekstual sekali, di mana beliau sudah menerapkan praktik pedagogisnya. Lalu yang kedua, pengalaman belajarnya pun langsung observasi. Jadi memang anak-anak itu lebih real, lebih relate dengan pengalamannya. Lalu yang ketiga, Bu Tias juga mengajarkan kolaborasi dengan komunitas Ciliwung dan juga bank sampah. Ini berarti kemitraan pembelajaran ini juga terjadi, Bu. Dan yang terakhir, Ibu Tias juga mempublikasikan aksi nyatanya lewat media sosial. Jadi pemanfaatan digitalnya ada. Jadi ini merupakan suatu perkembangan yang sangat koheren, Bu. Jadi luar biasa. Jadi contoh untuk kamu. Baik, bagus sekali ya responnya. Jadi dari kasus Bu Tias ini Bapak Ibu sudah bisa nih membaca kerangka pembelajaran tadi. Kerangka tadi sudah dilihatkan oleh Bu Tias. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan melakukan aktivitas kelompok seperti kelompok yang kemarin telah kita bagikan. Bapak Ibu silakan bergabung dengan kelompok masing-masing melakukan aktivitas kelompok ya. Jadi ini ada link, di dalamnya ada kasus. Bapak Ibu silakan memilih, kemudian menyusun jawabannya berdasarkan lembar kerja ini. Oke, boleh Bapak Ibu? Boleh. Siap ya? Siap. Baik Bapak Ibu silakan berdiskusi. Baik Bapak Ibu, waktu diskusinya sudah selesai. Sekarang kita akan mendengarkan diskusi semua kelompok. Pertama, ada yang ingin menawarkan diri? Kelompok mana? Oke, silakan kelompok 1 boleh. Terima kasih. Hai semuanya. Hai. Saya dari kelompok 1 ini membacakan tayangan proyek ya yang akan saya lakukan. Proyek pembuatan film pendek pada studi kasus 3 mengintegrasikan praktik pedagogis berbasis proyek inklusif atau untuk melatih kreativitas murid. Kemitraan pembelajaran melalui kolaborasi dengan organisasi Nirlaba, orang tua dan komunitas. Kemudian lingkungan pembelajaran yang ramah dan fleksibel bagi siswa SLB, serta pemanfaatan digital dalam proses perekaman hingga pendidikan film. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk semua kelompok yang telah mempresentasikan hasilnya. Baik Bapak Ibu, kita sudah melangkah sejauh ini. Bapak Ibu juga sudah mendalami sampai dengan studi kasusnya, kemudian menganalisis 4 kerangka pembelajaran PM. Oke, jadi berdasarkan hasil Bapak Ibu menganalisis tadi, kita bisa menyebutkan bahwa kerangka PM itu ada 4. Ada praktik pedagogis. Jadi praktik pedagogis ini merupakan pembelajaran di mana strategi pembelajaran oleh guru itu dia bersumber dari pengalaman peserta didik. Jadi untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis, kolaborasi siswa, maka pembelajaran tadi dia berfokus pada pengalaman. Kemudian yang kedua ada kemitraan. Kemitraan ini berarti dalam pembelajaran itu kita tidak bisa mengatakan kita sebagai satu-satunya sumber belajar. Sumber belajar itu bisa berasal dari orang tua, teman sebaya, komunitas, mitra lainnya. Ada banyak sekali sumber belajar, tinggal bagaimana guru memanfaatkannya. Yang ketiga ada lingkungan pembelajaran. Jadi dalam kerangka pembelajaran,
lingkungan pembelajaran ini di mana guru menyiapkan ruang secara fisik maupun virtual. Jadi guru harus menyiapkan ruang secara fisik maupun virtual untuk peserta didik bisa mengeksplorasi gaya belajar mereka. Jadi guru harus memfasilitasi semua gaya belajar. Jadi tidak condong ke salah satu gaya belajar saja. Yang terakhir itu adalah pemanfaatan digital. Ini disebut sebagai katalisator. Kenapa katalisator? Dia mempercepat proses pembelajaran menjadi lebih bermakna, kontekstual, dan tentu saja interaktif. Jadi keempat kerangka ini sangat penting dalam membangun proses pembelajaran yang ideal seperti yang kita bicarakan di awal tadi. Pembelajaran yang aktif, yang siswanya partisipatif, yang menyenangkan sesuai dengan konsep dari pembelajaran mendalam. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita punya 3 poin refleksi. Bapak Ibu silakan baca dari 3 poin refleksi ini tentang berdasarkan 4 komponen kerangka pembelajaran, kemitraan pembelajaran, pemanfaatan digital, bagaimana Bapak Ibu dapat mengupayakan dukungan dari berbagai pihak untuk mewujudkan pembelajaran mendalam. Kemudian yang kedua ada memprediksi kesulitan yang akan Bapak Ibu hadapi. Yang ketiga ada rencana dan solusi untuk menanggulangi kesulitan tadi. Oke, dari 3 poin refleksi ini, ada yang bisa memberikan refleksi akhirnya? Nah, silakan Ibu. Ya, baik, terima kasih kesempatan dari menganalisis refleksi akhir terkait dengan kerangka pembelajaran mendalam, yaitu untuk mewujudkan pembelajaran mendalam, kami mengupayakan dukungan melalui kolaborasi aktif dengan kepala sekolah, rekan sejawat, orang tua, dan komunitas mitra. Meski menghadapi tantangan berupa keterbatasan sarana digital serta resistensi terhadap perubahan, sebagai solusinya, kami melakukan pendekatan bertahap melalui komunitas belajar atau Komber untuk praktik baik, serta mengoptimalkan fasilitas yang ada secara kreatif dan adaptif. Oke, baik. Kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk refleksi kita semua pada sesi pelatihan kita pada hari ini. Bapak Ibu, karena kita masuk di sesi akhir, ini merupakan evaluasinya, silakan di-scan barcode-nya dan silakan mengungkapkan isi hati Bapak Ibu. Ya, jadi ada 2 pertanyaan, kemudian Bapak Ibu silakan mengisi barcode-nya, nanti akan kita analisis di sesi berikutnya. Oke, baik Bapak Ibu? Oke, selanjutnya kita sudah sampai di akhir dari sesi pelatihan kali ini. Jadi ada 4 kerangka, yaitu yang pertama apa? Praktik pedagogis, yang kedua ada lingkungan belajar, kemitraan, dan pemanfaatan digital. Jadi Bapak Ibu perlu mengingat bahwa untuk membangun proses pembelajaran yang ideal, maka ini harus kita perhatikan dan harus kita siapkan. Bisa Bapak Ibu? Bisa. Bisa ya, kita membuat semua peserta didik kita itu merasa menyenangkan nih, tidak bosan, dan mereka bisa mengajukan pendapat secara nyaman. Baik Bapak Ibu, karena ini merupakan sesi akhir dari pelatihan kita pada hari ini, kita akan mengakhirinya dengan doa. Semoga nanti di sesi berikutnya kita bisa bertemu lagi dan melanjutkan aktivitas kita. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu, sampai jumpa di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi, luar biasa.